Hai kiddos, apa kabar kalian semua pada hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan kita kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita Kiddie Time bersama Opa Galih. Kamu akan bertemu dengan Opa Galih setiap hari Sabtu mulai dari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddie Time. Kita akan bernyanyi bersama-sama, menonton film petualangan Kiki dan Didi dan mendengarkan atau menyaksikan dongeng yang asik-asik dan seru dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat di YKB. Sekarang Opa Galih mau menyapa cucu yang ada di Kecamatan Panei, Simalungun. Oh, Sumatera Utara ini Simalungun. Halo Kristi Siboro dan Milka Sidabutar. Apa kabar kalian hari ini cucuku sayang? Ya. Apa berharap kamu semua dalam keadaan sehat-sehat, segala sesuatu tersedia dengan baik, rajin ke sekolah, rajin belajar, rajin juga menonton acara Kiddie Time. Bila kamu mau disapa, nama kamu disapa oleh Opa Galih di acara ini, minta mama atau papa untuk mengirimkan nama kamu ke nomor 81281889191 dengan format seperti yang ada di bawah ini. Oke, kita awali Kiddie Time kita kali ini dengan bernyanyi bersama teman kita Kiana Lakeisha Meisi Silalahi dari GKI di Surabaya dengan judul Ada Seorang Gembala. Yuk, nyanyi bersama. Terima kasih kepada Kiana dari Surabaya dan lagu ini dapat kamu dengarkan lagi di channel Lagu Rohani YKB TV. Dalam channel ini ada banyak lagu-lagu rohani anak-anak, ada banyak lagu-lagu sekolah minggu, ada banyak lagu-lagu yang indah-indah yang bisa kamu pelajari dan nyanyikan bersama. Minta papa atau mama untuk mencarikan untuk kamu ya. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddie Time, minta papa atau mama untuk menghubungi ke Patari nomor 0812 81889191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau bernyanyi, ada vokal grup, ada duet, ada trio, ada kuartet ya. Maka minta kakak-kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi ke Patari nomor yang sama. 0812 81889191. Sekarang mari kita mendengarkan dongeng dari Om Tori dengan judul Rimba yang Terlupakan. Selamat menyaksikan.
Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dondon bersama dengan Ayah dengan Tori. Bersama dengan Om Tori di YKB Mendongeng. Wah, seru sekali hari ini ya Don. Iya dong, Om Tori kan akan bercerita mendongeng buat kita semua. Benar sekali. Kali ini dongengnya Om Tori berjudul Rimba yang Terlupakan. Ya, selamat mendengarkan adik-adik. Dahulu kala di sebuah hutan lebat yang bernama Rimba Lestari tinggal berbagai macam hewan dari yang kecil hingga yang besar. Tapi waktu terus berjalan dan satu persatu hewan pergi. Kemana mereka pergi, Om Tori? Kemana ya? Entah karena manusia ya yang mulai menebangi pohon mungkin Dondon, atau karena sungai-sungai mulai mengering. Ya, hutan yang dulu penuh suara kini menjadi sepi Don. Kemana ya penghuninya itu? Tinggallah di situ seekor tupai kecil bernama Tiko. Ia tinggal di pohon beringin tua yang sudah mulai meranggas. Setiap hari Tiko melompat dari satu dahan ke dahan yang lain, berharap dia menemukan suara atau jejak teman lamanya. Tapi dia tidak pernah menemukan lagi. Hutan itu, rimba itu sunyi. Wah, kasihan dia ya, Om Tori cuma sendirian. Iya benar. Lalu dia berkata, "Apa aku satu-satunya yang tersisa?" Gumam Tiko sambil memandang matahari sore dari atas pohon. Suatu pagi adik-adik, Tiko memutuskan untuk pergi menjelajah lebih dalam lagi ke dalam rimba. Ia membawa bekal biji kenari favoritnya dan berjanji pada dirinya sendiri. Dia berjanji apa sih, Om Tori? Dia bilang begini, Dondon, "Aku akan menemukan teman atau aku akan membuat hutan ini hidup kembali." Wah, hebat dia ya si Tiko itu ya. Iya. Nah, dia bertemu siapa nih yang pertama ya? Adik-adik ya, tak jauh dari sungai kering, Tiko mendengar suara rintihan pelan. Ia mengendap perlahan dan menemukan seekor burung kecil berwarna biru tergeletak di semak. Sayapnya terluka. "Namaku Bibu," kata burung itu lemah. Wah, kasihan burung itu ya, Om Tori. Iya, aku terjebak badai dan tidak bisa terbang lagi. Kenapa? Antara dia tidak bisa terbang. Oh, sayapnya patah. Nah, si Tiko adik-adik segera membantu. Ia membuatkan sarang sederhana dari rumput dan dedaunan. Lalu merawat Bibu dengan sabar. Hari demi hari Bibu mulai pulih. Ia bahkan mulai bernyanyi lagi. "Wah, kau punya suara yang indah Bibu," puji Tiko. "Kau punya hati yang baik Tiko," jawab Bibu. Jadi ya mereka saling bersahutan nih memuji satu dengan yang lain. Nah, pertemuan yang berikutnya ada si beruang ya. Jadi perjalanan mereka berlanjut. Di balik bukit kecil mereka menemukan seekor beruang besar sedang mencoba menggali tanah. Nah, ngapain dia, Om Tori? Ya mungkin dia mau buat apa kali. Om Tori juga belum tahu. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Tiko kepada beruang itu. "Aku berusaha membuat gua baru," jawab beruang. "Gua lamaku hilang karena tanah longsor. Aku tak punya tempat untuk berlindung." Tiko dan Bibu saling pandang lalu tersenyum. Mereka punya hati yang baik. Mereka bersama-sama mau membantu ya si beruang itu yang bernama Gori membangun tempat tinggal baru dari batu dan kayu. Meskipun tubuhnya besar, Gori sangat sabar dan suka bercerita. Ia mengajarkan Tiko dan Bibu tentang bintang-bintang dan aroma tanah basah setelah hujan. Wah, sekarang mereka sudah bertiga ya, Om Tori? Iya benar. Yang tadinya cuma si tupai kecil, sekarang sudah ada bertiga. "Aku pikir aku tidak akan punya keluarga lagi," kata Gori di suatu malam itu ya. Tapi ternyata keluarga bisa muncul dari mana saja ya. Nah, mereka sudah bertiga.
Yang keempat, mereka berjumpa dengan siapa lagi ya? Di malam yang sunyi adik-adik, ketiganya terbangun oleh suara isakan dari semak-semak. Mereka menemukan seekor ular muda yang sedang menangis. Namaku Lili, katanya lirih. Semua hewan takut padaku hanya karena aku seekor ular. Wah, kasihan ular itu ya. Pastilah semua takut. Itu kan ular, aku aja takut. Ih. Iya ya Don. Tapi adik-adik, Tiko tak ragu mendekat. Aku tahu rasanya ditinggalkan, tapi kami tidak akan menilai dari bentukmu. Kami melihat hatimu. Si ular yang bernama Lili ini terkejut, tapi juga tersentuh hatinya. Sejak malam itu adik-adik, ia ikut tinggal bersama mereka. Ia sangat pintar dan bijaksana. Sering mengajarkan teka-teki dan permainan logika. Wah, bisa aja si ular itu ya. Pintar juga ternyata dia ya. Benar sekali Don, pintar juga si ular itu. Nah adik-adik, hari demi hari berlalu. Rimba atau hutan yang dulunya sunyi mulai terdengar nyaring dengan adanya mereka ya. Dan mereka membentuk kelompok kecil yang saling membantu. Mereka juga membersihkan sungai, menanam benih, dan membuat tempat bermain dari akar pohon tua. Hewan-hewan yang lain yang dulunya bersembunyi perlahan keluar dari tempat persembunyian karena mereka sudah mendengar ya ada nyanyian yang baru, yaitu nyanyian si Bibu ya. Dan juga mereka melihat cahaya dari rumah Gori dan mereka merasa aman karena Lili menjaga mereka. Wah, seru sekali ya. Dulu hutan itu terlupakan, kini menjadi hutan atau rimba yang penuh dengan kehidupan. Jadi mereka sudah ramai lagi ya di tempat itu. Yang tadinya si tupai merasa bahwa dia cuma sendiri, ternyata dia sudah menemukan teman-teman yang baru. Dan binatang-binatang yang lain juga keluar semuanya. Dan tempat itu menjadi ramai kembali adik-adik ya. Nah begitulah ceritanya. Nah pesan yang ingin Om Tori sampaikan dengan cerita ini bahwa menolong tanpa pamrih akan membawa kebahagiaan dan persahabatan sejati. Bahkan suatu makhluk kecil bisa mengubah dunia asal ia memiliki niat yang tulus. Ya adik-adik ya. Ya Don. Iya seperti tupai itu Om Tori. Iya seperti si Tiko itu. Ya adik-adik ya. Kalau dia punya hati yang tulus, niat yang tulus, pasti deh dia akan menemukan teman. Sampai di sini dulu cerita atau dongeng dari Om Tori dan Dondon ya adik-adik. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan di YKB Mendongeng. Bye-bye. Tadinya Opa Gali sudah merasa kasihan sama si Tiko. Si tupai kecil itu. Ia sendirian dalam hutan. Yang lain gak kemana. Ya. Tapi Opa Gali akhirnya berubah kagum kepadanya. Kepada si tupai kecil ini si Tiko. Ia berusaha mencari teman dan menolong binatang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Akhirnya ia mendapat banyak sahabat. Keren kan? Ia menghidupkan kembali hutan yang sepi, yang terlupakan menjadi hutan yang akhirnya ramai karena teman-temannya dan karena apa yang mereka kerjakan. Oke, sebelum menonton film Petualangan Kiki dan Didi, kita akan bernyanyi bersama teman kita Dewi Kirana dari GKI Darmo Satelit Surabaya dengan judul Bunga-bunga yang di taman, oh betapa indahnya. Ayo kita semuanya bernyanyi sama-sama. Oke. Tapi yang terlalu
Oke, cucu-cucuku sayang semua, sekarang mari kita siapkan diri untuk menonton film petualangan Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Sediakan Payung Sebelum Hujan. Yuk, kita nonton bersama. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Teman-teman, materi pelajaran IPA bab 2 sudah selesai diajarkan. Biasanya setiap materi satu bab sudah habis, Ibu Lina mengadakan ulangan. Berarti minggu depan kita ulangan IPA ya. Iya, biasanya sih begitu Ki. Tapi ini belum pasti. Tadi Ibu Lina memang menyuruh kita mempelajari materi yang sudah diajarkan. Tapi Ibu Lina belum memberi pengumuman tentang ulangan. Kalau begitu, ngapain mikirin ulangan yang belum tentu ada? Tapi kalau beneran ada, kita harus siap dong. Itu namanya buang-buang waktu. Aku cuma mau siap-siap kalau udah pasti. Tapi kalau nunggu nanti-nanti, bisa jadi waktunya sudah mepet untuk belajar materi yang banyak. Iya juga ya Ki, kalau kita siap dari sekarang, kita nggak bakal panik nanti. Kalau menurutku sih, santai-santai aja. Belajar nanti juga bisa. Coba kalau ternyata nggak ada ulangan, terus kita udah capek-capek belajar, rugi dong. Tapi kalau ternyata beneran ada ulangan, lalu teman yang lain udah belajar dari sekarang, kamu bisa ketinggalan loh. Kan kita bisa ngebut belajar. Kita nggak boleh terlalu percaya diri seperti itu, Karel. Semua butuh persiapan. Aku setuju. Aku mau mulai baca-baca buku pelajaran IPA lagi ah. Ya sudah, silahkan kalian aja yang repot. Kiki, gimana kalau kita belajar sama-sama? Boleh juga, belajar kelompok memang lebih asik. Aku setuju. Kita bisa buat catatan-catatan hal yang penting supaya lebih mudah mengingat. Aduh, kalian serius banget. Ulangannya aja belum tentu ada. Gak apa-apa Karel, kalau nanti beneran ada, kita gak bakal kaget. Ini namanya sedia payung sebelum hujan, Karel. Ah, aku tetap santai aja. Nanti jangan nyesel ya kalau mendadak ada ulangan. Nyesel? Enggak dong. Kalian tuh yang bakal nyesel karena melakukan hal yang sia-sia. Jam istirahat sudah habis. Sudah mau mulai pelajaran lagi. Yuk kita ke kelas. Melani, Didi, yuk kita mulai belajarnya. Ayo, kita mulai dari mana? Aku udah bikin catatan tentang ekosistem. Kalau gitu, kita belajar tentang ekosistem dulu saja. Oke, ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Apa artinya? Biotik itu yang komponen yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Kalau abiotik itu komponen yang bukan makhluk hidup, misalnya air dan tanah. Sip, kalian benar. Wah, memang asik ya belajar bareng kayak gini. Seriusan ini Karel nggak mau belajar bareng kita? Iya,
Tadi waktu aku lagi jalan ke rumah Kiki, aku lihat dia lagi main di luar rumahnya. Aku udah ajak Karel, tapi dia nggak mau. Wah, sayang banget ya. Kalau nanti tiba-tiba ada ulangan beneran, pasti dia bingung sendiri. Iya, makanya lebih baik kita siap dari sekarang. Iya, tapi kita nggak bisa maksa dia. Sekarang kita lanjut belajar tentang siklus air yuk. Aku udah bikin ringkasannya nih. Siapa yang bisa menjelaskan? Aku tahu siklus air. Air menguap, lalu jadi awan, terus turun lagi jadi hujan. Betul, tahap-tahap itu disebut evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Pelajaran IPA memang seru ya, aku jadi makin semangat. Kita coba latihan soal yuk. Oke, pertama, sebutkan 3 jenis simbiosis. Mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Betul. Sekarang, apa contoh simbiosis mutualisme? Lebah dan bunga. Lebah dapat nektar, bunga dibantu penyerbukannya. Aku tahu contoh simbiosis parasitisme. Benalu dan pohon inangnya. Benalu menyerap nutrisi pohon inang, jadi pohon bisa lemah. Kalau contoh simbiosis komensalisme itu ikan remora yang menempel di hiu. Hiu nggak dirugikan, ikan remora dapat perlindungan. Asyik banget ya, karena kita belajar bareng, jadi lebih mudah paham. Nah, kita harus lebih sering belajar bareng begini. Setuju, nanti kalau ada ulangan kita sudah siap. Kalau nggak ada ulangan gimana? Ya tetap untung, ilmu yang kita pelajari pasti berguna. Kasian ya Karel. Nanti dia panik kalau tiba-tiba ada ulangan. Besok kita ajak dia lagi, siapa tahu dia berubah pikiran. Iya, belajar bareng memang lebih seru. Yuk kita lanjutin lagi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Nuh. Ada yang tahu kisah tentang Nuh? Saya tahu Pak, Nuh itu yang membuat kapal besar. Iya benar, Nuh itu orang yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Betul sekali. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera karena akan ada banjir yang sangat besar. Apa waktu itu sudah ada tanda-tanda akan hujan deras Pak? Wah, pertanyaanmu bagus sekali Melanie. Waktu itu belum ada tanda-tanda akan ada hujan, apalagi tanda-tanda akan ada banjir. Tapi Nuh tetap mempersiapkan bahtera itu. Wah, kalau saya jadi Nuh pasti bingung. Masa bikin kapal besar di daratan? Nah, itulah bukti ketaatan Nuh kepada Tuhan. Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun belum melihat buktinya. Saya penasaran dengan cerita tentang Nuh Pak. Begini ceritanya. Pada zaman Nuh, manusia telah menjadi sangat jahat. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia dan memutuskan untuk mendatangkan air bah yang akan memusnahkan semua makhluk hidup di bumi. Namun, Nuh adalah seorang yang benar dan hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memilih menyelamatkannya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal besar dari kayu gofir dengan ukuran panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Bahtera ini harus memiliki 3 tingkat, 1 pintu di sampingnya, dan atap dengan bukaan 1 hasta dari atas. Wah, bahtera itu punya ukuran yang ditentukan Tuhan juga ya. Iya Melanie, Nuh menaati perintah Tuhan dan membangun bahtera itu. Meskipun ia diejek oleh orang-orang di sekitarnya, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka menganggap Nuh sebagai orang yang aneh dan melakukan hal yang sia-sia. Tapi yang Nuh lakukan itu akhirnya tidak sia-sia kan Pak? Tentu tidak, Ki.
Setelah Batra selesai dan semua orang dan binatang yang ditentukan Tuhan masuk ke dalam, Tuhan sendiri yang menutup pintunya. Kemudian hujan deras turun selama 40 hari 40 malam, membanjiri seluruh bumi hingga menutupi gunung-gunung. Semua makhluk hidup yang tidak ada di dalam Batra mati. Aduh, ngeri banget, Pak. Setelah 150 hari, air mulai surut dan Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Mereka yang ada di dalam Bahtera selamat. Itu semua karena Nuh mau mempersiapkan diri menghadapi air bah itu, yaitu membangun Bahtera. Kalau seandainya Nuh nggak mau menyiapkan Batra itu, pasti nggak ada yang selamat. Wah, seru banget ceritanya. Nah, anak-anak, dari kisah Nuh ini, pesan apa yang bisa kalian pelajari? Kita harus bersiap sebelum menghadapi sesuatu, Pak. Meskipun hal itu belum pasti. Iya, betul. Ada yang bisa memberi contoh lain? Menabung, meskipun tidak ada kebutuhan, Pak. Siapa tahu, suatu saat nanti ada kebutuhan yang mendesak. Ya, Melanie, betul. Ada lagi yang lain? Tetap tekun belajar meskipun tidak ada pengumuman akan ulangan, Pak. Ya, itu juga benar, Kiki. Tapi kan nggak semangat mau belajar kalau belum pasti ada ulangan. Orang tua dan guru pasti menyarankan kalian untuk tetap belajar meskipun tidak ada ulangan. Jadi, kita harus melakukan apa yang benar tanpa harus menunggu keadaan memaksa kita. Jadi, kalau mama saya menyuruh mengerjakan PR meskipun nggak akan diperiksa besoknya, saya harus nurut. Tentu dong, orang tua ingin yang terbaik untuk kalian. Iya, kita harus segera mengerjakan PR sebelum kebanjiran PR. Bapak senang kalian memahami pelajaran hari ini. Kisah Nuh mengajarkan tentang pentingnya bersiap meskipun belum ada kepastian. Segala hal baik yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Disiplin dan kerja keras akan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan di depan. Seperti Nuh yang mau tetap membangun Batra hingga akhirnya selamat. Iya, seperti peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Kalau kita sudah membawa payung, kapanpun hujan turun, kita sudah siap dan tidak akan kehujanan. Kiki, nanti aku ikut belajar bareng di rumahmu ya. Aku nggak mau kena air, Bah. Iya, Karel. Aku senang kamu mau ikut belajar bareng. Jadi, kapanpun ada ulangan, kita sudah siap. Oke, Ki. Cucu-cucuku sayang, kita perlu siap sedia menghadapi segala sesuatu. Termasuk siap sedia menghadapi ulangan di sekolah. Kita perlu terus rajin belajar walaupun tidak ada ulangan. Kalau rajin belajar, mau ada ulangan kapan saja tidak masalah karena kita sudah siap. Nah, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Om Paul dengan judul Ayam Jago yang Sombong. Ayam jago, ayam jago yang sombong. Ayo Kak Ivan, tolong putarkan video dongengnya. Kita nggak sabar nih menunggu melihat ayam jago yang sombong. Gogo, aku kemarin datang dengan temenmu si Rocky. Sekarang aku mau tunjukin ke adik-adik kalau aku juga punya sahabat sebaik kamu, Gogo. Oh, udah mulai. Maaf ya. Hai adik-adik semuanya. Apa kabar? Berjumpa kembali dengan Om Paul dalam program, sama-sama katakan dengan suara keras, YKB Mendongeng. Kali ini Om Paul bawa kisah yang berjudul Ayam Jago yang Sombong. Tapi bukan si Gogo ya. Ya, Gogo yang ini bukan yang ini, tapi yang ono. Jadi di dalam kisah ini ada ayam yang namanya juga Gogo. Gogo itu panggilan akrab untuk ayam jago, ayam jantan yang udah dewasa. Lalu Lili si bebek. Ada Mimi si kucing dan Dodo si domba.
Cerita ini mengisahkan di sebuah peternakan tinggal seekor ayam jago bernama Gogo yang selalu membanggakan suaranya yang keras. Katanya dia keren, paling keren suaranya. Ia suka meremehkan teman-temannya seperti bebek, kucing, domba. Hingga suatu hari sebuah peristiwa terjadi dan mengubah sombongan si Gogo. Gimana ceritanya ya? Nah, di suatu pagi yang cerah seperti biasa sebelum matahari muncul nih, ada suara ayam yang berkokok begitu keras. Oh, oh, oh. Kepanjangan. Sama-sama dong bantuin. 1, 2, 3. Oh, pagi semua. Oh, ya, dengan suara yang paling keras dia berkata, dengarkan suaraku yang paling merdu. Lalu terdengarlah suara si Lili bebek. Selamat pagi, Gogo. Si Gogo dengan sombong. Oh, halo Lili. Maaf ya, suaramu tidak cocok jadi alarm pagi membangunkan yang tidur. Lili pelan, sabar, dia berkata, oh iya deh, aku sadar suaraku gak sebagus kamu. Lalu muncullah Mimi dan Dodo datang. Mimi kucing lalu berkata kepada Gogo, miau, 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 pagi Gogo, miau, miau. Lalu Gogo seperti biasa kalau ada temannya yang berbicara. Hai, Mimi, suaramu cocoknya buat nonton film yang menakutkan, film horor. Dan di situ ada si Dodo domba. Meh, meh, meh. Kamu lucu, Gogo. Meh. Gogo berkata, aku bukan cuma lucu, Dok. Aku yang terbaik di sini. Kamu meremehkan aku. Waduh, pokoknya kalau sudah sombong, sudah deh, semua teman-teman dianggapnya itu kecil buat dia. Hingga suatu saat petaka pun datang. Di keesokan harinya seperti biasa, Gogo bangun dan mencoba berkokok. Gogo mengambil napas sedalam-dalamnya dan tiba-tiba dia sepertinya sedang kesakitan. Ternyata Gogo kehilangan suaranya adik-adik. Ia coba dan coba lagi. Tapi tidak terdengar suara yang seperti biasanya pagi-pagi membangunkan teman-temannya. Gogo mulai panik adik-adik. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa berkokok? Oh tidak! Apa yang terjadi? Gogo melihat teman-teman yang bermain di padang rumput, tapi sepertinya mereka tidak mempedulikan Gogo. Gogo lemas. Kenapa dengan suaraku? Tanpa suaraku ini, aku bukan siapa-siapa. Wajahnya lemas, tidak menampakkan wajah sombong seperti hari-hari biasanya. Ketika semuanya terjadi, Gogo mulai putus asa. Muncullah Lili, Mimi, dan Dodo. Lili pun menyapa. Hai, Gogo, kenapa kamu duduk sendirian? Hari ini aku tidak mendengar suaramu yang katanya indah. Gogo dengan pelan menjawab pertanyaan itu.
kehilangan suaraku yang merdu. Kalian pasti senang ya. Kalian pasti akan mengejek aku. Akhirnya si ayam jago yang sombong ini pun tidak bisa bernyanyi seperti biasa. Mimi pun menimpali perkataan itu. Apa yang kamu pikirkan itu salah. Kami tidak senang kalau kamu sedih. Kami tetap temanmu. Dodo pun berkata, sudahlah, ayo main sama-sama. Kita tidak butuh suara untuk bersenang-senang. Mendengar hal itu, tergugahlah hati Gogo. Dia tersenyum malu. Sambil malu, dia pun mulai bangkit. Ternyata selama ini yang menganggap teman-temannya iri, teman-temannya tidak suka kepadanya, bahkan beranggapan kalau dia sakit, teman-temannya senang, itu hanya ada di otaknya dia, di pikirannya dia. Lalu Gogo pun berkata, terima kasih ya teman-teman. Aku malu pernah meremehkan kalian. Ternyata aku sadar yang hebat itu adalah kalian. Dengan atau tanpa suara, kalian membuktikan kalian ini yang hebat. Lili pun berkata, yuk main air di sungai. Kita kejar-kejaran, kata si Mimi juga. Kita pasti bahagia. Lalu Dodo pun memeluk rame-rame dengan teman-temannya. Si Gogo dengan erat dipeluknya, mereka tertawa. Tanpa ada suara bagus pun, kita bisa menjadi sahabat yang baik. Kita bisa berteman dengan baik. Karena itu jangan menganggap remeh kita satu dengan yang lain. Sejak hari itu, Gogo tidak lagi sombong. Ia tetap suka berkokok, tapi juga suka mendengarkan teman-temannya ketika berbicara dan memberikan nasihat. Karena sekarang Gogo tahu semua punya kelebihan masing-masing. Gogo tersenyum. Teman-teman, kalau aku bisa rendah hati, kalian juga bisa kan? Semuanya teriak, bisa! Kita harus saling menghargai itu karena menghargai itu indah. Jadi pesan dari kisah ini adik-adik, kerendahan hati membuat kita disukai dan dihargai oleh teman-teman. Ingat, jangan sombong dengan kelebihan yang kita miliki ya. Karena setiap orang atau setiap binatang semuanya pasti punya keunikan dan kemampuannya masing-masing. Belajarlah menghargai sesama atau orang lain karena suatu saat kita bisa saja membutuhkan bantuan mereka. Ingat dan lakukan. Oke, sampai berjumpa di kisah-kisah yang lain, yang unik, yang lucu, yang menarik di program YKB. Sama-sama katakan, mendongeng. Bye-bye. Yuk kita pulang yuk, udah sore, pulang. Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong karena merasa memiliki keunggulan tertentu, merasa punya kelebihan-kelebihan tertentu. Jangan sombong sebab setiap orang memiliki keunikan-keunikan, punya kelebihan-kelebihan, punya keistimewaan-keistimewaan masing-masing. Begitulah tadi nasihat dari Om Paul. Oke, cucu-cucuku sayang, Opa Gali segera pamit. Sampai jumpa Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time. Bye.